Halo sahabat YouTube, subscribe dulu ya, dan loncengnya juga dinyalakan, like, share, dan komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي المطاع، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المصباح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه وجميع الآل. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita kembali diberikan kesempatan untuk sama-sama merayakan peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya, mendapatkan ridha Allah di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ingat memakai kacamata? Tidak kelihatan tulisannya. Hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli hikmah, Ibnu Masyis, beliau menyatakan bukan hanya semata-mata untuk diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga untuk seluruh umat Rasul. Berdasarkan itu, kata Ibnu Masyis, Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, famal karim yad'uni ilaihi. Ya Jibril, apa gerangan Allah memanggilku ke hadiratnya? Ini pertanyaan Rasulullah kepada Jibril. Apa gerangan Al-Karim, yakni Allah memanggilku ke hadiratnya?
faman ladzi yaf'alu bi, dan apa gerangan yang akan Allah perbuat terhadap diriku. Ini pertanyaan sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, diberangkatkan. Maka apa jawab Jibril alaihi salam? Qala liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Gunanya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilmu ke hadapannya ya Rasulullah, liyaghfira laka, untuk memberikan maghfirah kepadamu, ampunan terhadap dosa-dosa yang masa lalu dan yang akan datang. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Terus kata Rasulullah, hadali fama li ummati, ini hanya untukku, dan bagaimana untuk umatku ya Jibril? Kalau Allah Ta'ala memanggilku ke hadiratnya dan untuk memberikan maghfirah kepadaku, apa untuk umatku ya Jibril? Qala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Niscaya nanti Allah akan berikan sesuatu kepadamu dan kepada umatmu ya Muhammad, fatarda, dan engkau akan ridha, senang dengan pemberian Allah Ta'ala. Berdasarkan ini, maka ahli hikmah menyatakan bahwa Isra dan Mi'raj Rasulullah itu bukan hanya untuk Muhammad Rasulullah, tapi juga untuk umat Rasul. Dan lebih penting daripada itu, apa kata para ahli hikmah di dalam menafsirkan secara makna. Artinya dengan perjalanan Isra dan Mi'raj itulah seorang itu masuk ke dalam hadirat Allah. Dengan Isra dan Mi'raj itulah seseorang itu mendapatkan ridha Allah. Dan dengan Isra Mi'raj itulah seseorang itu akan tahu akan rahasia rububiyah atau uluhiyah ketuhanan. Apabila dipahami secara batin. Karena apabila dipahami apa yang terjadi ini hanya secara zahir, fahiya zulmatun, tidak ada nur. Bagaimana untuk sampai kepada nur? Maka pahamilah Isra dan Mi'raj ini juga secara batiniyah atau secara maknawiyah. Karena apabila orang itu mendapatkan pemahaman secara batiniyah atau maknawiyah, maka apa yang didapatkan oleh Rasulullah juga didapatkan oleh umat Rasul. Hadirin, seringkali kita setiap tahun paling tidak peringatan atau perayaan Isra Mi'raj selalu kita hadir. Namun adakah tambahan daripada peringatan atau perayaan itu, peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah? Sebab apabila hanya secara zahir, maka al-aqwanu kulluhu zulmatun. Apabila peristiwa yang terjadi di dalam Islam diperingati secara zahir saja, maka kulluhu zulmatun, gelap, tidak memberikan nur pada hati kita. Berbeda dengan diperingati secara makna, dipahami apa yang tersirat pada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasul itu. Sehingga apabila dipahami dengan secara makna yang tersirat, maka apa yang didapatkan oleh Rasulullah juga didapatkan oleh umat Nabi.
Pembersihan hati dilaksanakan kepada Rasulullah, umat Rasul memahaminya secara maknan, maka umat Nabi itu pun juga hatinya akan menjadi bersih. Karena apa? Disinilah yang diperlukan fikrah, tafakkur. Tafakkur sa'atan khairun min ibadati sanah. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah setahun. Wa fi riwayatin sab'ina sanah, 70 tahun. Melebihi kebanyakan dari umur kita. Umur 60,5 tahun aja. Ini sama beribadah umur 70 tahun. Bertafakur sesaat saja tentang masalah batiniyah, maknan apa yang terjadi kepada Rasulullah dalam pembersihan, dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Mi'raj. Apabila dapat tafakur di situ dan mendapatkan hasilnya, maka jauh lebih baik daripada beribadah 70 tahun hanya sesaat tafakur. Inilah yang diperlukan tafakur. Maka itu para ulama al-hukama membagi tafakur itu ada fikratani. Ada dua. Ada fikratun tasdiqun wa imanun. Ada fikrah yang tafakkur, tasdik dan iman. Dan juga fikrah tasdikun. Suhudin wa iya. Tasdiku suhudin wa iya. Jadi di manakah kita di sini merenungkan peristiwa Isra Mi'raj ini? Apakah hanya tasdik ataukah sampai kepada syuhud? Kalau hanya sekedar membenarkan saja ikut orang, karena orang menyatakan banyak demikian bahwa benar Rasulullah Isra dan Mi'raj, tapi tidak mendapatkan apa yang tersirat, ini hanya tasdik semata. Maka apabila ini yang terjadi, muliatil qulub bil aghyar. Kalau ini yang terjadi pada kita hanya tasdik semata, membenarkan karena banyak orang yang membenarkan tapi tidak tahu letak kebenarannya, muliatil qulub bil aghyar, maka hatinya penuh dengan kekotoran. Hatinya penuh dengan kotoran. Karena apa? Karena tasdik semata. Mengumpati orang. Orang madahkan Nabi Isra Mi'raj kita umpat jua, tapi kada pernah mengetahui di mana letak kebenarannya itu iman. Tapi keratun tasdik, hanya membenarkan saja tapi kada tahu. Kalau ini yang terjadi muliatil qulub bil aghyar, maka hatinya penuh dengan aghyar, kotoran. Dan kalau hatinya penuh dengan kotoran, sementara Allah menuntut kita untuk hati bersih, roh bersih, sir bersih. Kalau hati penuh dengan kotoran, padahal Allah menuntut kita supaya hati kita bersih, roh kita bersih, sir kita bersih. Bagaimana Allah akan memperhatikan, melimpahkan rahmatnya kepada kita tatkala kita melaksanakan sholat, sementara hati kita masih kotor. Maka apa kata ahli hikmah, sedikit pun mereka tidak ada nilainya dalam sholat mereka ini. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Itulah hadis Rasulullah. Banyak orang nang sholat tapi kada ada nilainya kecuali uyuh. Karena apa? Karena imannya hanya tasdik, membenarkan. Tapi kada tahu letak kebenaran, umpat-umpatan. Itu muliatil qulub bil aghyar, berarti hibak hati itu dengan kotoran.
Dan hati ini tidak bisa dibersihkan, hilang kotorannya di hati ini dengan banyak zikir. Ini indal muhaqqiqin. Karena sementara kita ini banyak benar nambah zikir, mengutamakan amalan, mengutamakan segala macam amalan zahir, padahal hati tidak bisa dibersihkan dengan amalan zahir. Dan malahan tambah 3. Baca, amalkan jar bismillahirrahmanirrahim 71 kali 1 napas. Nah, itu kada tambah bersih, tambah igat kalau hanya secara zahir. Tapi amalan itu bismillahirrahmanirrahim 71 kali 1 napas. Apa ujar batin? Sedikit. Nah, ini hebatnya. Hah? Ini sampai jam berapa, Pak? Sulit jauh. Sedikitan tuh 71 kali. Basmalah itu 1 napas tuh sedikitan 71 kali. Tapi kalau diamalkan secara zahir, tarik mana tuh napas. Nah, hendak hendak dapat pahala. Yalah, jam apa juga ngalihnya, dah ada ulun ya. Ulun paling kawa 21 kali itu gin beengehan. Jangankan 21 kali, 71 kali juga 1 napas kawainya dosa ya. Ini indah muhaqqiqin inilah. Ini menurut orang tahqiq. Karena hati itu penuh dengan kotoran dan tidak akan bersih dengan amalan, kecuali dengan pemahaman, paham, mengerti. Apa ujar muhaqqiqin? Sedikit 71 kali. Malahan lebih 700, 7.000 dan terus menerus dalam 1 nafas. Karena apa? Karena sudah orang nang suhudin wa imanin wa iyanin. Karena fikrahnya itu sudah fikratus suhudin wa iyan. Sebab tafakurnya itu bukan tafakur tasdik hanya membenarkan aja, orang benarkan, 4 membenarkan. Tapi ini suhudin wa iyan. Tafakur suhudin wa iyani. Karena ia kadada lagi melihat makhluk. Nang dilihatnya nang wajibal wujud. Itu nang suhudin wa iyan. Suhud itu menyaksikan, iyan itu nyata, nampak. Jangankan melihat makhluk nang lain, melihat inya pun kadada. Nah ini fikratu suhudin wa iya. Nah ini nang sejenak saja, sesaat saja tafakkurinya itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Kalau kita duduk di sini 3 jam, bayangkan. Ini tafakur nih. Bayangkan pama 3 jam nih mentahana. Saking tingginya nilainya orang yang sudah suhud, fikratu suhudin wahiyah. Maka itu sangat rugi sekali apabila peristiwa Isra Mi'raj ini hanya disampaikan itu secara zahir. Padahal di sini adalah rahasia. Bagaimana seorang hamba itu bisa masuk ke hadirat Allah. Banyak kata Allah, mereka sholat, tapi tidak sebenarnya sholat.
Karena apa? Karena mereka mabuk dengan kenafsuan, mabuk dengan keduniaan. Mana dunia itu? Mana nafsu itu? Orang yang baik himat bercari untuk dunia, nah, itu lain tuh doa. Ini ngaran dunia itu ikam bahimat ba'amal masuk surga itu dunia. Yang ada paham simpan merah. Ba'amal atau bahimat hendak masuk surga itu dunia. Wah. Macam apa? Hubungan dengan ba'amal ini. Saya hendak masuk surga berarti ya dunia. Bukan mencari dunia yang kehidupan dunia yang dulu secara zahir, ada itu sudah jelas gitu. Cuma yang dunia ini secara batin ini yang tersirat nih kita mengejar dunia juga, ya amalan hendak masuk surga itu dunia. Inilah yang dilaknat oleh Allah. Ini yang hadis Nabi, ad-dunya mal'un, dilaknat malahan. Amalan hendak masuk surga itu dilaknat. Ini menurut Indal Muhaqiqin. Nah ini lanjutan keterangan ini kan menunjukkan aja. Wah, hari datang dari diterangkan oleh ini ya. Karena apa yang dikehendaki secara tahqiq itu amalan lillahi ta'ala. Amalan yang kita apabila kita amalkan kadada hendak pahala, kadada hendak surga, tapi semata-mata karena itu yang dikehendaki. Kalau kita beramal supaya masuk surga itu dunia. Yang dikehendaki Allah Ta'ala ini amalan lillah, yang semata-mata karena Allah. Hendak surga kada, takut di neraka kada. Terserah Allah Ta'ala aja. Mun Allah Ta'ala purun memasukkannya ke neraka, ya neraka. Mun Allah Ta'ala purun, tapi purun Allah Ta'ala memasukkannya ke neraka. Orang yang cinta lawan apa adalah beserta pujat Nabi dan beserta orang yang ku cintai. Maka itu hikmah sholat itu, karena sholat itu merupakan sabar. Gantinya kita pada maulid yang lalu berakhir jam 12. Sekarang kita berakhir jam 10 kurang 1 jam setengah 10. Nah, penelitiannya uyurnya bisa ada yang plottingnya juga nih. Dari apa nanti? Lillahi ta'ala itu semata-mata karena Allah, bukan hendak masuk surga. Maka itu sholat itu adalah safar. Sholat secara zahir itu adalah safarul awal. Safarul awal. Untuk mendapatkan safarul tsani, jangan berhenti di safarul awal saja. Tapi apa tujuannya sholat pada safarul awal itu? Untuk mendapatkan safarul tsani. Apa safarul tsani itu? Al-usul ilallah, sampai ke hadirat Allah. Kalau hanya di safarul awal aja ini berjalan atau berlari di tempat, maka itu sampaikan kepada safarul tsani. Apa safarul tsani? Kalau arti awal itu hanya gerak anggota badan saja yang berperan, safarul tsani itu adalah rohnya yang berperan. Sehingga tidak mungkin bisa sampai ke hadapan Allah mun hanya gerak badan saja yang berperan. Allahu akbar, bacaan, ruku, sujud, rohani ya kada berperan. Padahal yang sampai ke hadapan Allah ini adalah rohaninya, bukan gerak badannya, bukan jasmaninya, tapi rohaninya.
Maka itu wajib atas orang itu melaksanakan saparusani, yakni di mana peranan rohani hamba itu dalam melaksanakan sholat. Kalau sudah sampai kepada saparusani peranan hamba itu dalam melaksanakan sholat, maka tatkala dia mengatakan Allahu Akbar, panah ini dengaran saparusani. Berbeda dengan safar awal Allahu Akbar. Nah, Allah Ta'ala melihat. Nah. In tuddu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkumullah. Ikam nyatakankah nang dari ikam itu, ikam simpankah nang dari ikam itu pasti dihisab. Mun dihisab alamatun jahiratun fi akhirihi, itu kalau i'rab bahasa Arab tuh nampak. Mun dihisab itu nyata bakalan neraka. Kalau ingat sama bersandar lagi. Patuh nang ada bersandar. Hebat penikian. Paham. Lawan. Penjaramah. Nah, disandar, ulahnya sandar, kursi. Nah, terima kasih penikian. Zahirah itu nampak nyata benar. Kalau artinya Allahu Akbar, ikam simpankah, ikam nyatakankah mun dari ikam itu pasti dihisab. Mun dihisab nyata sudah penghuni neraka. Mun dihisab ini nang menang penghuni surga itu nang tanpa hisab, kada dihisab lagi. Jadi pian jangan berhandap Allah berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah hisablah ulun mu hisab nang ringan aja, jangan dua. Ya tetap dua hisab ngarannya. Allahumma adkhilnil jannata bila hisab. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga itu tanpa hisab. Walau masuk akan jalan tanpa hisab, tapi syaratnya jangan ikam. Mun ada ikam, kalau tahu wah itu lain tempat ikam di situ. Maka itu kalau hanya secara tasik Allahu Akbar, semakin Allahu Akbar, ini indal muhakkikin menurut tahqiq. Tapi kalau menurut tasri', wah ini apalagi mantap Allahu Akbar, wah ganal pahalanya. Nah, ya. Tapi kalau menurut tahqiq, tunggu dulu. Nah, kualitas musolinya ini, pemahamannya sampai di mana? Maka itu diperlukan rafiqul a'la. Nah, pada hamba itu diperlukan rafiqul a'la, teman nang maha agung, nang menemani dalam sholat. Ini kisahnya menemani bang dulu. Nang menemani dalam zikir, nang menemani dalam basalawat. Ini hendak sorangan aja nang menemani kadada ini. Maka itu apa? Saparusani inilah nang artinya ada teman di dalam sholat, ada teman di dalam zikir. Dan inilah yang dimaksudkan dengan teman sejati. Siapa teman itu? Ya orang yang beserta kita, ini rafiqul a'la.
Sehingga dengan Rafiqul A'la ini Allahu Akbar ke dada kita dan ada teman kita. Oh, nah itu ini hendak dipadahkan teman. Lah. Menurun pandang dari sini dan mendukur sini sini pada dan mengantuk. Lah. Antara dua aja pahamkah kata? Ya. Iya. Ini permintaan panitia juga. Saat kita mi'raj ini dalam negeri jasad aja. Malah. Padahal lu hendak bandar nang luar negeri. Kan ulun hendak dua mendangan. Gini di bangun dalam negeri ini santai. Boleh kada jauh. Cuman sebutin tadi. Yang bloknya kan ada tahu. Namun di amplop, mengkada di amplop ini belum kada hapun lagi. Sampai di mana tadi? Nah inilah Safarusani Rafiqul A'la ada kada? Teman kita dalam sholat, waktu kita sholat itu ada kada teman kita itu? Rafiqul A'la. Waktu kita berzikir ada kada? Nampak kada nyata kada teman kita itu? Jangan seorang yang berzikir, jangan sorangan atau seorang yang berzikir. Ada, pun ada, nah iya sudah, kada sia-sia lagi. Sama Rasulullah ini tidak akan bisa Isra, tidak akan bisa Mi'raj, dan kada ada teman sirik. Namun ada teman sirik itu bas sekejap sampai 71 kali basmalah kecil. Sebab ini ada teman, namun kita kan teman pemangga. 71 kali sekali napas baca basmalah mangga. Tapi mun ada teman itu basmalah sekali aja lebih daripada 71 kali. Sekali aja. Mun ada teman. Maka itu Safarusani itu dalam rangka al-usul ilallah wa huwa bi rafiqil a'la. Ada teman. Beda Allahu Akbar nang ada teman lawan Allahu Akbar nang kada teman. Beda. Lapang yakin beda. Mun ini sorangan bepergian mun ini bakawan. Beda. Jadi kalau sudah teman itu ada, maka yang ditemani pun fana. Nah ini. Inilah Safarusari. Itulah teman itu ada kada dalam amalan. Dalam ikam ba'amal itu ada kada teman itu. Dalam ikam bajik itu ada kada teman itu. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah Isra dan Mi'raj? Karena ada teman. Teman ini kada di muka, kada di belakang, kada di kanan, kada di kiri. Ada pada diri ikam wa fi anfusikum. Nah inilah linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Innahu. Nah ini sudah parah habis. Ini berarti ceramahnya nih. Parah dah habis. Langsung innahu. Innahu huwas sami'ul, karena sesungguhnya dia Muhammad Sami'ul Basir. Itu kalau secara maknawi. Tapi kalau secara hisi, innahu dia Allah Sami'ul Basir kadawani yang menyatakan dia Muhammad kadawani. Tapi kenapa wani menyatakan dia itu adalah Muhammad karena paham.
Kenapa orang kadawani menyatakan dia itu innahu itu Muhammad? Kadawani kenapa dia kata paham? Nyaman itu. Hah? Orang nang wani itu karena ya paham. Nang kadawani karena kada paham. Punya paham wani. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, innahu dia Muhammad. Nah, tapi ini di sini ya jawab ulang. Nah, apa nang di sini aja jawab kalau ke warung-warung. Nah, ini Al-Rafiq. Oh biar bos kemarin ada perasaan Rafiq cuma sombong bandar mengkadap tahu menahu lawan Rafiq sombong. Nah, pada diri kita ini, peserta kita ini ada Rafiq. Cuman lawasnya sudah beserta kita kada tahu menahu sombongnya Pak. Aku hanya ingin kembali mengenal asal diri. Aku hanya ingin kembali bersaksi Engkau Rabbi. Aku siap semakin bingung untuk kenal yang Maha Agung. Walau kata orang aku gila dan sendiri. Kenalimu ya Rabbi, fana batin ini semakin takut terhenti.